Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala da'watan ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa nasihatu lil muslimina min afdalil qurabati wa ahammul muhimmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lil mu'jizati tahirati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqati, amma ba'du. Hadratul muhtaramun, habaibul kiram wa ulama'ina al-idham. Pertama-tama yang sangat-sangat saya muliakan guru kita bersama Al-Habib Zainul Abidin bin Muhsin Al-Hidwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehat wal afiyah, sehingganya senantiasa dapat mengingatkan kita dan tetap membimbing kita untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para habaib yang lainnya, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang lainnya. Dan tak lupa pula kepada hadirin yang telah berhadir pada malam hari ini memperingati perihal peristiwa semacam ini, terlebih di dalamnya diisi tentang pembacaan maulid membanggakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan itu tadi Allah limpahkan kepada kita pada malam hari ini berkah, taufik dan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Ya alhamdulillah, kita pada malam hari ini memperingati beberapa peringatan. Yang pertama apa? Haji. Haji ya, Masya Allah. Salah satu peringatan tahadduts bin ni'mah ya. Kita menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, terlebih di dalam sebuah peristiwa menyempurnakan juga kewajiban di dalam agama, yaitu berhaji. Makanya haji itu sama bujang sama-sama barang yang mampu aja. Paham lah. Jadi kalau orang mampu jangan dipaksakan. Puasa. Yang kedua adalah pada malam hari ini haflah memperingati haul haul al-Imam Al-Faqih Al-Mughaddi. Sehingganya poin di antara keduanya adalah pada malam hari ini banyak kita mengenal, banyak kita mengetahui peristiwa demi peristiwa yang dimana bahwa rata-rata di dalamnya selalu dibacakan maulid atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berkaitan sedikit-sedikit dengan maulid? Kenapa sedikit-sedikit berkaitan dengan maulid? Ada selamatan anak, tasmiyahan, pemaulidan. Ada kita selamatan rumah, hajatan, pemaulidan. Kita mau apa saja pemaulidan. Karena memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang wajib kita lakukan sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita dengar banyak orang, Pak, kita lihat sudah banyak aneh-aneh. Kenapa banyak aneh-aneh di negara Indonesia ini? Orang-orang Indonesia ini hatinya bersih, hatinya lembut. Kenapa? Ada hal yang baru diikuti. Ada hal yang baru diikuti. Contohnya sudah banyak, kada usah lagi. Kalau FYP berarti sudah tahu. Tahulah istilah FYP. Tahulah FYP. Namun masih anom-anom ini tahu pasti. Kenapa? Sudah banyak tanda-tanda di dalamnya. Contoh orang Indonesia ini hatinya lembut adalah ketika datang satu perkara yang baru, lalu tertarik dan ikut. Tanpa kita ketahui bahwa ada yang namanya sanad di dalam berguru, dan juga ada yang namanya sanad di dalam menimba ilmu.
Sehingganya alhamdulillah tsumma alhamdulillah, banyak di antara kita yang belajar bersama Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Contoh beliau sendiri, Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini memiliki seorang guru. Jangan kita mengikuti satu perkara yang nggak ada guru. Kenapa? Karena kalau sudah perkara yang nggak ada gurunya, udah pasti gurunya itu setan. Jadi jangan kita mengikuti satu perkara yang semacam ini. Ikutilah beberapa perkara yang sekiranya jelas, dari sanad keilmuannya jelas, dari sanad pemahamannya jelas, dari mana ia menukil atau ia memetik, mengutip dari perkara-perkara yang ada di antara ilmu syariat ini jelas, akan ia bisa pertanggungjawabkan kelak ketika dipertanyakan. Dari mana dapatnya? Dari kitab ini, dari halaman sekian, karangan guru fulan. Sehingganya faham di dalam hal semacam ini menjadi rujukan kita di dalam berpegang teguh di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memahami satu perkara sesuai dengan akal sehat kita. Kembalikan kepada orang-orang yang memahami hal semacam ini, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu sama perkaranya, tanya sama yang tahu. Jangan kita semena-mena mengambil satu penilaian dari akal kita sendiri. Na'udzubillah waliyadzubillah, terkadang akal ini mengarah kepada satu perkara yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya seperti mana kita tahu Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini berguru kepada abahnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar sendiri kita ketahui orangnya ada, wujudnya ada, perangainya kita tahu, biografinya kita tahu. Abahnya Al-Habib Muhammad ada, ceritanya ada, masyhur di kalangan masyarakat pada zaman itu. Berguru kepada Al-Habib Abdullah Asyatri, ada makamnya. Kuburannya ada, sehingganya banyak diziarahi orang-orang, sampailah kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulidnya kita baca pada malam hari. Salah satu sanad keilmuan yang dimiliki oleh Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini adalah silsilah keilmuan yang sangat luar biasa, yang dikatakan bahwa silsilah ini adalah silsilah emas dalam keilmuan. Kenapa? Karena gurunya wali, abahnya, dari gurunya pengarang maulid yang mana kita baca malam hari ini, sampai lagi ke atas, sampailah kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Salah satunya ada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang Latif Haddad, itu gurunya. Kita mengenal banyak ulama-ulama yang kaji dari mana karangan-karangan beliau itu kita baca kesehariannya, sehingga mereka tidak paham bahwa ilmu itu harus memiliki sanad. Sanad itulah yang akan dipertanggungjawabkan kelak ketika seseorang mempertanyakan garis keilmuannya. Jangan kalau ditanya nggak bisa jawab siapa nama, jangankan gurunya, nama bapaknya nggak bisa jawab deh. Paham? Maksudnya hal semacam ini harus kita ketahui, sehingganya agar kita tidak salah di dalam menilai, tidak salah di dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam syair bahwa dikatakan musalsalatu anhum asanidu akhdihim. Jadi musalsal, bersambungnya sanad mereka yang mereka dapatkan, sehingganya sanad itu tadi menjadi tanda bahwa mereka memiliki seorang guru yang nyata, yang mana guru itu mempertanggungjawabkan ilmu yang dikasih kepada muridnya. Jangan dia ada seorang guru nggak bertanggung jawab sama ilmu. Harus seorang guru mempertanggungjawabkan ilmu yang dikasihkan kepada muridnya. Jangan ketika ditanya rujukannya mana, nggak tahu, saya yang penting dengar aja. Jangan cuma berguru kepada orang yang semacam ini. Harus tahu rujukannya kemana, kembalinya kepada siapa, gurunya siapa, dan ia menganut apa. Harus paham. Sehingganya dari saya tadi mengatakan musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Kesambungnya kepada siapa sanadnya? Sampailah sanad itu tadi bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti contohnya
Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid termasuk di dalam syair ini dikatakan abun yaltaqa an abihi wa hakadha. Jadi seorang anak akan mendapatkan keilmuan dari orang tuanya. Fayalahu min abai khairin wa ajdadi. Maka sebaik-baiknya orang tua adalah yang menimba ilmu daripada anak yang memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Maka sanad inilah yang sanad lebih kuat lagi. Bukan hanya sebatas guru dan murid. Ini sudah guru, murid, masih anak sendiri lagi murid. Jadi bertambah kuat di dalam silsilah keilmuannya, ditambah dengan silsilah nasabiyah di dalam keilmuannya, mendapatkan ilmu yang barokah sampai ilmu itu harus sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah banyak keuntungan kalau kita hadir ke majelis semacam ini. Banyak majelis-majelis di luar sana, terlebih-lebih di daerah Kalimantan Selatan ini banyak majelis-majelis yang bertaburan, sebagaimana janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah taman-taman surga yang kelak akan bermekaran ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal kita. Sehingga yang hiasi taman-taman kita dengan perkara-perkara yang nantinya akan membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu riwayat. Jadi jangan pernah kita ini menyibukkan diri kita dengan satu perkara atau ditabrak-tabrakan. Mau hadir ke majelis ditabrakkan ke acara yang lain. Maka kawan, nggak bisa. Saya harus kesini dulu, penting nih, lebih penting daripada ke maulid. Subhanallah khair. Dia lupa kepada siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau bukan melewati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, dalam satu hadis yang nasnya sangat sahih. Ada satu hadis yang mana nasnya sangat sahih menceritakan ada seorang saudara. Ini dua saudara, abang sama adik. Si abang ini kerja terus setiap hari. Si abang ini kerja terus setiap hari sampai si abang ini menjadi orang yang sukses di kala semasa hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sukses hidupnya, kaya raya, hidup berkecukupan, bahkan berlebihan hidupnya. Sampai si adik terbalik, si adik sudah nggak kerja, makan sama abangnya, hidup dari abangnya. Anda mau apa-apa ke abangnya. Satu waktu si abang ini merasa risau dengan keadaan adik. Kenapa? Si abang ini begawi, sedangkan si adiknya ini tadi ada begawi. Sehingga apa yang ia dapati? Yang ia dapati, ia datang menjumpai si adiknya ini dan berkata, wahai adikku, sudahlah. Kau ini sudah bujang, sudah waktunya engkau ini begawi. Bekerja supaya engkau tidak terlalu terpaku kepadaku. Jangan sekali sedikit-sedikit aku yang menukarkan. Sedikit-sedikit aku yang menukar. Apa kerjaan si adik? Si adik ini tidak pernah lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya sembahyang, sholat, puasa, zikir, itu saja kerjanya setiap hari. Sehingganya kata si adik ini, Bang, kalau pian ini merasa terbebani dengan memberi makan ulun ini, tinggalkan aja, kalau usah dibari duit. Amun sekiranya ulun ini membebani pian aja. Sudah, kalau usah dibari duit lagi. Kalau sekiranya aku hanya menjadi beban di dalam hidupmu, kau tinggalkan, tidak usah kau pedulikan aku. Biarkan aku menikmati kesendirianku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya si adik ketika berkata semacam itu, abangnya puas. Si abang ini kata si abangnya, kalau kayak ini kisahnya berarti kita harus hadapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidup baginda Rasul lalu dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia menceritakan dari awal sampai akhir pembicaraan kepada baginda Rasul menjawab dengan perkara yang sangat simpel. Maka kata baginda Rasul, la'allallah yarzuquka bih. Semoga Allah memberikan rizkimu daripadanya. Sehingganya sebenarnya kalian ini adalah partner yang sangat sempurna di dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang satu berbisnis dengan manusia, yang satu lagi berbisnis untuk melancarkan bisnis di dunia di dalam kesendiriannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, sudah semoga Allah menjadikan itu rezeki daripada dia datangnya. Bisa jadi karena adik mau beribadah kepada Allah, Allah mudahkan segala urusan. Bisa jadi karena
ibadah si adik ini tadi kepada Allah, Allah lancarkan semua bisnis dari kakaknya. Maka sehingganya jangan pernah kita tinggalkan satu perkara yang nantinya akan merugikan kita di hadapan Allah, bisa-bisa merugikan kita pula di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Maka dikatakan pula sehingganya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mampu yudhillu man yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah ini bisa saja memuliakan siapa yang Ia kehendaki. Allah pula bisa menghinakan siapa yang Ia kehendaki. Sehingganya, contoh, siapa yang Allah pernah muliakan setelah kehinaannya? Cerita dari salah satu nabi yang sangat kita masyhur di antara kalangan kita, ya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di mana dibuang Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Di dalam sumur. Seberapa hinanya pada kala itu Nabi Allah Yusuf di dalam sumur, mulai diangkis oleh orang yang hendak lewat, dijual ke sana ke sini sampailah berjumpa dengan Ratu Balqis. Dihinakan tapi dimuliakan setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi raja. Lalu sebaliknya, berapa banyak kita ketahui orang yang dulunya merasa bahwa dirinya adalah aziz, orang yang terhormat, namun yudhillu man yasha, Allah hinakan seketika. Contohnya Firaun, berapa banyak kekayaan yang ia punya, berapa banyak kekuasaan yang ia pegang, berapa banyak kehendak yang ia inginkan, tak senantiasa pernah tidak dikabulkan, selalu dikabulkan oleh orang yang selalu diminta. Makanya ketika Firaun itu didatangi, dia bilang, kalau cuma bunuh orang saya bisa, kalau matikan orang saya bisa, menghidupkan orang saya bisa. Merasa bahwa dirinya adalah yang mulia, sehingganya ketika di akhir hayatnya ia kembali kepada Allah, yudhillu man yasha, Allah akan menghinakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal iyad billah. Sehingganya teringat dalam satu riwayat yang menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bukan orang asli dari kota Makkah atau kota Madinah, beliau adalah orang dari Persia. Ini sahabat baginda Rasul yang datang dari kota Persia. Persia ini adalah dua kota yang memegang ekosistem perdagangan pada masa kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perekonomian perdagangan yang dipegang oleh dua tempat ini tadi adalah ekosistem negara di dalam perekonomian. Sehingganya seorang sahabat namanya Zaid bin Harith ini berasal dari Persia. Persia itu berarti sekarang biasanya jadi salah satunya Uzbekistan, Rusia. Ya kan? Itu adalah negara-negara Persia pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masa saat itu salah satunya adalah pemegangnya adalah Harithah, abah dari sahabat Zaid bin Harithah. Pada saat itu apa yang terjadi dengan Harithah? Harithah ini adalah hamba sahaya yang dibeli oleh istri tercinta baginda Rasul, Sayyidah Khadijah. Dibeli oleh Sayyidah Khadijah lalu dihadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat di dalam riwayat bagaimana paras Zaid bin Harithah ini tidak seperti orang yang lain. Kalau orang-orang di Persia, kalau kita lihat, ada yang pernah lihat filmnya Prince of Persia. Rambutnya panjang, terurai, agak kuning sedikit, kulitnya putih, bersih. Seperti itulah Zaid bin Harithah. Tampan. Jadi Zaid bin Harithah ini tampan. Saking tampannya Zaid bin Harithah, suka baginda Rasul melihat dia. Dalam artian suka, wah ada hamba sahaya yang tampan. Pada zaman itu, hamba sahaya yang tampan ini harganya nggak murah. Sehingga yang membeli pada saat itu adalah Sayyidah Khadijah untuk dihadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau ngasih hadiah sama orang yang kita cintai, kasih yang jauh lebih sempurna, yang bagus, yang mahal. Maksudnya adalah seberharga-berharganya barang kita berikan kepada orang yang lebih berharga. Sehingga apa yang kita kasih berharga juga. Itu menandakan tanda bukti kecintaan kita kepada orang yang kita cintai. Begitulah Sayyidah Khadijah memberikan salah satu hadiah untuk baginda Rasul membantu di dalam dakwah, yaitu memberikan Zaid bin Harithah ini sebagai hamba sahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya, bagaimana bisa terjadi terjualnya Zaid bin Harithah ini? Di dalam riwayat pernah diceritakan, Zaid bin Harithah ini pada zaman di Persia, waktu masih kecil, Zaid bin Harithah ini, dia dikatakan oleh ayahnya ini berkata kepada ibunya, wahai ibu,
nanti kalau hendak ke pasar, hendak belanja, anak kita jangan dibawa. Sekarang lagi marak-maraknya penculikan anak. Jadi anak kita ini yang bungas, yang imut ini jangan dibawa. Bilanya kena terculik, harau kita abut, kawan mencari. Sehingganya apa yang terjadi? Si ibu ini tekak keras kepalanya, dibawa si Zaid bin Haritha ini berjalan-jalan ketika berbelanja. Maka satu ketika si namanya perempuan lah, tahu seorang aja kan kalau di pasar begini ini kayak apa, kalap. Jadi apa yang dihendaki itu yang dicapai, itu yang dicapai itu yang dibeli. Aman kalau cocok, atur cari lagi. Yang didodi nih tinggal ada dihiraukan. Lupa sudah sampai di belakangnya, ada siapa di belakangnya, lupa bawa anak. Yang penting bawa duit ingat, bawa anak kadang mungkin ingat, belum tentu ingat mas. Sehingga Zaid bin Haritha ini dilupakan oleh ibunya. Ketika berpaling ibunya kepada Zaid bin Haritha, hilang Zaid bin Haritha, diculik, dijual ke sana, dijual ke sini, sampailah ke kota Makkah dan abahnya menangis. Ini abahnya si Harithah ini menangis menjadi-jadi seketika tahu anaknya ini hilang, diculik dan dijual, entah kemana dijual. Maka itu dikatakan bakaitu ala Zaidin walam adri ma af'al. Aku menangis karena Zaid dan aku nggak tahu harus ngapain. Maka kata abahnya bakaitu ala Zaidin walam adri ma af'al. Ahayun, katanya, masih hidup atau enggak anak saya? Am atahu ahayun, dikatakan ahayun atahu dunal ajal, apakah sudah datang kepadanya? Kalau dia memang masih hidup, atahu yurja, kalau memang masih hidup aku berharap dia pulang. Kalau dia mati ya sudahlah, memang itu sudah menjadi ajalnya. Itulah kata abahnya. Karena abahnya ini punya link banyak. Ketika sampai dibelinya Zaid bin Haritha oleh Sayyidah Khadijah dihadiahkan kepada baginda Rasul, dengar kabar si Haritha. Si Haritha ini dengar kabar bahwa anaknya yang bernama Zaid telah didapati titik koordinatnya di kota Makkah. Kalau kita mencari gampang aja GPS. Amun bahari ke tidak GPS Pak. Jadi kabar ke kabar saja. Dapat bahwa anaknya Zaid ini berada di kota Makkah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah si Haritha ini ke kota Makkah. Sampai di kota Makkah dia berkata, "Mana anak saya? Mana anak saya?" Maka orang Makkah mengatakan, "Siapa anakmu?" "Anakku bernama Zaid." Maka semua orang Makkah serentak mengatakan, "Anakmu bersama orang yang tepat. Dia bersama dengan Al-Amin, orang yang kami semua percaya, sehingganya kau jangan risau, jangan gundah, jangan gelana, anakmu aman bersama." Maka ditunjukkanlah rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu si Harithah ini mengatakan kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, tolong kembalikan anak saya. Apa yang kamu minta? Sebutkan nominal berapa kau beli anakku sebagai seorang budak, akan aku lipat gandakan berkali-kali lipat sebagaimana yang kau minta." Mau berapa kali lipat? Aku gandakan. Kalau kita di posisi itu asal sambat aja, sekian Pak, wah ini miliuner kita. Cuman itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita untuk senantiasa meniti jalan kehidupan kita, baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan setelah dunia ini. Baginda Rasul menuntun kita agar menjadi umat yang terbaik. Sehingganya apa? Baginda Rasul mengatakan kepada Haritha, "Wahai Haritha, kita ganti aja perjanjian kita." Apa perjanjiannya? Kok ada orang kayak begini, kata Haritha. Orang ditawarkan duit menolak, malah menawarkan perjanjian yang lain. Maka kata Haritha, apa perjanjiannya? Begini, kalau si Zaid nanti pulang dari mainnya, kita tunggu. Dia ini maunya apa? Kalau dia ingin pulang bersamamu, berarti aku senang. Apa yang dia senangi, aku senang. Begitupun dengan engkau. Apa yang disenangi sama si Zaid, kau harus senang. Jadi nggak jadi masalah uang tadi, kata si Haritha. Udah nggak usah dipikirin. Saya nggak mau uang, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak mau. Datanglah si Haritha bermain. Si Haritha adalah hamba sahaya, tapi tidak seperti hamba sahaya yang lain. Si Zaid diperbolehkan main bersama orang-orang di Makkah.
diberikan pakaian yang layak, diberikan makanan yang layak oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diperhatikan sebagaimana anak baginda Rasul itu sendiri. Sehingganya Zaid bin Harithah datang dari mainnya, lalu dari jauh didatangi oleh baginda Rasul. Ya Zaid, kemari, lihat itu siapa yang datang. Maka kata si Zaid, itu adalah Harithah, ayahku ya Rasulullah. Begitu. Yang di sebelahnya siapa? Itu adalah Amr, saudara ayah, pamanku ya Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak semata-mata ketika bilang itu anak saya, langsung dikasihkan. Diteliti dulu, ditanya dulu, diinterogasi dulu, betul nggak ini anaknya? Betul nggak ini keponakannya? Maka seketika itu baginda Rasul berkata kepada Zaid di hadapan Harithah, ya Zaid, ini ayahmu datang mau jemput kamu pulang ke Persia sana. Kamu mau pulang? Kata baginda Rasul. Maka dijawab oleh Zaid bin Harith. Dia berkata, ya Rasulullah, memang dia adalah ayah. Namun siapa yang telah mengenalmu, pastilah tidak mungkin rela untuk berpisah denganmu ya Rasulullah. Sehingga aku tetapkan, aku akan tetap bersamamu sampai kapanpun. Maka ketika mendengar pilihan itu, ayahnya Zaid Harithah merasa senang dengan pilihannya, lega. Karena tahu si anak dididik oleh baginda Rasul sebaik-baiknya pendidikan. Pilihan yang dipilih oleh anaknya adalah pilihan yang terbaik. Sehingganya datang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Zaid bin Harithah di depan Ka'bah. Beliau berkata, "Ishhadu, maka saksikanlah, annahu yurithuni wa annahu yurithuni wa urithu. Inna hadza Zaid ibni." Kata baginda Rasul, ini Zaid sekarang jadi anak. Yurithuni wa yurithu. Aku mewarisi daripadanya dan dia mewariskan kepada. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tak lama setelah itu datanglah ayat yang mengatakan bahwa tidak bisa hal semacam itu terjadi dalam pernasaban. Maka kembali nama Zaid bin Harithah yang awalnya dikenal oleh orang-orang Makkah sebagai Zaid bin Muhammad, maka diganti kembali sebagai Zaid bin Harithah, yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi seorang yang sangat dekat dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di awal kehidupannya ia dihinakan, sebagaimana dalam perjalanan para nabi, yaitu Nabi Allah Yusuf pula awalnya dihinakan lalu akhirnya dimuliakan oleh Allah. Begitulah Zaid bin Harithah, saking ingin dekatnya dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan majelis-majelis semacam ini, niatkan dalam hati kita sebelum kita berangkat dari rumah-rumah kita, untuk banyak dalam hati kita meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan keimanan kita, cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memiliki setiap permasalahan, semoga Allah gampangkan niat dalam hati kita. Carilah menjadi jalan keluar kita. Keluarnya kita dari tempat ini, maka keluar pula kita dari permasalahan kita. Amin. Allahumma amin. Entah itu permasalahan dunia, entah itu permasalahan ekonomi, entah itu permasalahan di dalam keluarga, entah itu permasalahan di dalam pemahaman, entah itu permasalahan apapun yang bentuknya masih mengendapkan diri dalam akal kita, agar senantiasa Allah jadikan plong hati kita dan pikiran kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.